Pada daya penuh, satu mesin di sebuah kapal kontainer dapat menghabiskan hingga 250 ton bahan bakar minyak berat dalam satu hari. Itu setara dengan satu kolam renang bahan bakar yang dibakar silinder demi silinder setiap 24 jam. Dan yang aneh adalah bahwa mesin yang sama ini termasuk salah satu mesin piston paling efisien yang pernah dibuat. Mengubah lebih dari setengah energi bahan bakar itu menjadi gerakan maju. Sebagian besar, mesin mobil hanya mampu sekitar 30%. Pembangkit listrik jarang bisa lebih baik dari 45%. Jadi benar, sebuah kapal hampir sepanjang 400 meter membawa muatan seisi kota kecil, meluncur melintasi lautan dengan kecepatan sekitar 25 knot. Di bawah D, poros engkol berputar sedikit lebih cepat dari jarum detik pada jam, sedikit lebih dari 100 putaran per menit, menggerakkan baling-baling setinggi rumah. Tidak ada gearbox, hanya torsi yang lambat dan sangat besar. Mesin yang melakukan pekerjaan itu adalah Wärtsilä RT-Flex 96C dalam bentuk 14 silinder. Pertama kali digunakan di laut pada tahun 2006 di atas kapal kontainer Denmark Emma Maersk. Dengan ukuran apapun yang jujur, ini adalah mesin diesel reciprocating terbesar dan terkuat yang pernah digunakan dalam layanan komersial. Bagaimana mesin ini bisa ada adalah kisah tentang perdagangan global yang menuntut kapal-kapal dalam skala yang belum pernah dibangun sebelumnya. Tentang para insinyur yang memecahkan masalah kontrol yang tidak bisa ditangani oleh desain lama. Dan tentang kebakaran di galangan kapal yang hampir menghancurkan kapal andalan sebelum pelayaran pertamanya. Ada juga persaingan diam-diam antara para pembuat mesin Eropa, perlombaan senjata soal tenaga kuda, lalu krisis keuangan yang mengubah banyak hal. Beginilah mesin raksasa ini dibangun dan mengapa rekornya mungkin akan bertahan cukup lama. Untuk melihat mengapa seseorang membangun mesin sebesar blok palma kecil, lihatlah apa yang terjadi di jalur pelayaran dunia sepanjang tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Kapal kontainer semakin besar setiap beberapa tahun dan pertumbuhannya tidaklah lambat. Sebuah kapal yang membawa 4.000 TEU satuan kontainer standar 20 kaki terasa besar pada tahun 1990. Namun, pada akhir 1990-an, kapal-kapal dengan kapasitas 6 hingga 7.000 TEU mulai keluar dari kalangan kapal Asia. Pada pertengahan 2000-an, perusahaan pelayaran mulai memesan kapal yang dirancang untuk membawa 8, 10, bahkan 11.000 kontainer dalam satu kapal. Logika bisnisnya sangat sederhana. Kapal yang lebih besar membutuhkan jumlah kru yang kurang lebih sama dengan kapal yang lebih kecil. Memang membakar lebih banyak bahan bakar secara keseluruhan, tapi biaya per kontainernya turun drastis saat dek terisi penuh. Biaya pelabuhan, asuransi, gaji perwira dan insinyur, semuanya dibagi ke ribuan kontainer tambahan. Bagi perusahaan pelayaran yang bersaing dengan margin tipis, skala adalah cara paling efektif untuk menurunkan harga pengiriman sepasang sepatu dari Shenzhen ke Rotterdam atau kemana saja. Namun ada satu kendala. Ekonominya hanya berjalan jika kapal-kapal raksasa itu tetap mengikuti jadwal yang sama seperti kapal-kapal kecil yang mereka gantikan. Layanan mingguan dari Asia ke Eropa berarti kapal-kapal harus mempertahankan kecepatan sekitar 25 knot di lautan lepas. Jika jadwal diperlambat, perusahaan pelayaran membutuhkan lebih banyak kapal untuk menempuh rute yang sama yang menghabiskan penghematan sebelum tercatat di pembukuan. Kecepatan bukanlah sebuah kemewahan. Kecepatan adalah alasan mengapa semua ini bisa berjalan. 25 knot pada lambung sepanjang 400 meter adalah tuntutan yang cukup besar, bisa dibilang begitu. Tahanan air meningkat secara bertahap saat kapal semakin kuat menembus laut, dan daya yang dibutuhkan untuk menambah beberapa knot terakhir itu tumbuh tidak sebanding dengan kecepatannya sendiri. Mesin yang telah menggerakkan kapal 8.000 TEU dengan kecepatan nyaman tidak bisa mendorong lambung yang lebih besar dengan kecepatan yang sama. Angka yang dikutip pemilik kapal kepada pembuat mesin dimulai dari 80 MW dan terus merangkak naik dari sana. Garis keturunan yang paling siap menjawab tantangan ini adalah perusahaan Swiss Sulzer, yang mesin diesel dua langkahnya telah menggerakkan kapal kargo besar selama puluhan tahun. Bisnis mesin Sulzer diakuisisi oleh perusahaan Finlandia Wärtsilä pada tahun 1997, yang tetap mempertahankan desain Sulzer, hanya saja mengembangkannya di bawah merek baru. Sepanjang akhir 1990-an, jalur pelayaran memberikan sinyal yang jelas kepada Wärtsilä dan para pesaingnya bahwa generasi berikutnya dari kapal kontainer akan menjadi lebih besar lagi, dan mesin-mesinnya juga harus lebih besar untuk mengimbanginya. Apa yang diminta oleh industri secara sederhana adalah sebuah mesin piston tunggal yang mampu menggerakkan gudang terapung sepanjang 4 lapangan sepak bola melintasi Samudra Pasifik dengan kecepatan kapal penumpang samudra lama minggu demi minggu selama sekitar 25 tahun. Belum ada yang pernah membuat mesin seperti itu. Mengubah desain yang sudah terbukti menjadi pemecah rekor.
Mesin yang akhirnya dipasang di Emma Maersk tidak muncul begitu saja. Garis keturunannya kembali ke tahun 1994 ketika Sulzer memperkenalkan RTA 96C, mesin diesel laut kecepatan rendah dengan diameter silinder 96 cm yang dirancang untuk gelombang berikutnya dari kapal kontainer besar yang sudah diprediksi perusahaan akan dipesan. 96 cm adalah diameter piston yang cukup lebar untuk dimasuki manusia. Namun, itu hanyalah titik awal. Mesin RTA 96C pertama mulai digunakan di laut pada tahun 1997 dengan konfigurasi hingga 12 silinder. Mesin-mesin itu berfungsi, perusahaan pelayaran mencatat jam operasionalnya, para insinyur memantau pola keausan, dan arsitektur dasarnya terbukti handal selama bertahun-tahun beroperasi di lautan. Dan itu semua sangat penting karena apa yang terjadi selanjutnya bergantung pada kepercayaan terhadap desain tersebut di bawah beban yang belum pernah diminta untuk ditanggung sebelumnya. Jadi begini. Pada tahun 2000, saat itu sudah berada di bawah merek Wärtsilä, mesin tersebut kembali ditingkatkan, dan gambar rancangan untuk versi 14 silinder mulai beredar. Di atas kertas, konfigurasi yang lebih besar itu bisa mencapai sekitar 80 MW. Tapi di atas kertas, itu bagian yang mudah. Perubahan yang lebih sulit datang pada tahun 2003 dengan peralihan dari RTA ke RT Flex. Mesin diesel dua langkah yang lebih tua dengan ukuran sebesar ini menggunakan poros bubungan panjang yang membentang sepanjang mesin untuk mengatur waktu injeksi bahan bakar dan katup buang secara mekanis. Desain RTX membuang poros bubungan dan menggantinya dengan sistem command rail yang dikendalikan secara elektronik. Bahan bakar disimpan di rel bertekanan tinggi di sepanjang mesin, dan sistem kontrol melepaskannya ke setiap silinder pada momen yang ditentukan secara presisi. Keuntungannya secara singkat adalah kontrol yang lebih halus, pembakaran yang lebih bersih, dan mesin tetap stabil pada kecepatan rendah di mana mesin lama yang digerakkan poros bubungan sering tersendat. Wärtsilä tidak langsung beralih ke 14 silinder. RT Flex 96C pertama kali hadir dalam bentuk 8 dan 12 silinder, yang memberikan data nyata kepada pemilik kapal dan insinyur tentang bagaimana sistem elektronik bertahan terhadap udara asin, getaran, dan kerasnya perjalanan melintasi lautan dengan tenaga penuh sepanjang waktu. Baru setelah mesin-mesin itu membukukan rekam jejak operasional yang meyakinkan, perusahaan memutuskan untuk membuat versi 13 dan 14 silinder. Memperpanjang sebuah mesin menjadi 14 silinder dalam satu garis lurus ternyata lebih sulit daripada yang dibayangkan. Sejujurnya, itu memang terdengar sangat sulit. Poros engkolnya saja bertambah berat hingga hampir 300 ton, dan setiap silinder tambahan menambah gaya puntir yang mencoba memutar poros itu seperti pegas sebelum melepaskannya. Bantalan harus menahan beban yang diukur dalam ribuan ton. Rangka mesin, kotak baja yang menjaga semua tetap sejajar harus tetap cukup kaku agar piston tidak menggores liner selama lebih dari 25 tahun masa pakai. Insinyur Wärtsilä mendesain ulang poros engkol, memperkuat bagian-bagian struktural, dan menghitung ulang beban bantalan silinder demi silinder. Komponen-komponen tersebut harus bertahan sekitar 100 putaran per menit setiap menitnya selama puluhan tahun. Pada pertengahan tahun 2000-an, mesin RT Flex 96C 14 silinder pertama hampir selesai dibangun di Diesel United di Jepang, yang memegang lisensi untuk membuat versi terbesar. Mesin itu akan memiliki berat sekitar 2.300 ton, berdiri setinggi kurang lebih 13,5 meter, dan membentang hampir 27 meter dari ujung ke ujung. Tujuannya sudah tercatat dalam buku pesanan. Mesin itu ditujukan untuk kapal kontainer Denmark di galangan kapal baja Odense yang dirancang untuk menjadi salah satu kapal terbesar yang pernah mengapung. Bagaimana cara kerja raksasa berkecepatan rendah ini? Masuk ke ruang mesin Emma Maersk, hal pertama yang terasa adalah Anda seolah-olah sedang berdiri di dalam sebuah gedung, bukan di dalam kendaraan. Mesinnya menempati 3 dek penuh. Dari platform bawah, Anda bisa melihat ke atas melewati penutup silinder dan nyaris tidak bisa melihat langit-langitnya. Dari ujung ke ujung, seperti yang sudah disebutkan, 27 meter itu kira-kira sepanjang lapangan tenis. Dan dari poros engkol hingga bagian atas silinder, tingginya sekitar 13,5 meter. 14 silinder tersusun dalam satu garis lurus. Masing-masing memiliki diameter 960 mm dan langkah 2,5 meter. Yang berarti setiap piston bergerak turun sejauh tinggi badan saya di setiap langkah turun, sebanyak 14 kali. Dengan sedikit perbedaan waktu. Jika dijumlahkan, total volume sapuan mencapai sekitar 25.480 liter. Mesin mobil keluarga biasanya hanya menampung antara 1 hingga 2 liter. Yang dilakukan mesin ini dengan volume sebesar itu adalah siklus 2 langkah dengan kecepatan rendah. Ide dasar yang sama telah digunakan pada mesin diesel laut terbesar selama 1 abad. Setiap silinder menyala sekali setiap putaran, bukan setiap 2 putaran. Udara segar masuk melalui deretan port yang dipotong di bagian bawah liner silinder yang terbuka saat piston turun. Gas buang keluar melalui satu katup besar di kepala silinder di bagian atas.
Bahan bakar disuntikan mendekati puncak langkah, terbakar karena tekanan, dan mendorong piston turun lagi. Turbocharger yang digerakkan oleh gas buang itu sendiri memaksa udara masuk ke dalam silinder dengan tekanan. Inilah yang memungkinkan begitu banyak bahan bakar terbakar dengan bersih di dalam setiap ruang pada setiap siklus. Kecepatan terjadinya semua proses ini cukup mengejutkan. Pada daya penuh, poros engkol berputar sekitar 102 putaran per menit. Itu sebenarnya cukup lambat. Itu sedikit lebih cepat dari jarum detik seperti yang sudah kita katakan. Tidak ada gearbox antara mesin dan baling-baling. Poros engkol dipasang langsung ke poros baling-baling, yang dipasang ke baling-baling berbilah 6 dengan diameter sekitar 10 meter. Mesin menghasilkan tenaganya bukan dengan berputar cepat, tetapi dengan menekan baling-baling menggunakan tenaga besar yang sabar setiap kali piston bergerak turun. Dalam bentuk pertamanya di atas kapal Emma Maersk, susunan tersebut memiliki daya sebesar 80.080 kW, sekitar 109.000 tenaga kuda. Versi yang ditingkatkan kemudian dengan turbocharger dan penyetelan yang lebih baik mencapai 84,42 MW atau sekitar 114.000 tenaga kuda. Trik yang membuat angka-angka tersebut dapat dicapai dengan efisiensi bahan bakar yang dapat diterima adalah sistem bahan bakar common rail yang menjadi ciri generasi RT-Flex. Alih-alih menggunakan poros hubungan panjang yang berjalan sepanjang mesin dan membuka injektor secara mekanis saat berputar, bahan bakar ditempatkan di rel bertekanan tinggi yang berjalan di sepanjang silinder. Unit kontrol elektronik melepaskan bahan bakar tersebut ke setiap silinder melalui katup yang diatur waktu oleh komputer, memilih momen, durasi, dan tekanan injeksi yang tepat. Prinsip yang sama juga mengatur katup buang. Keuntungannya paling terlihat pada beban rendah, di mana mesin poros hubungan lama cenderung mengeluarkan asap dan berjalan tidak mulus. RT-Flex tetap berjalan mulus dan bersih di rentang kecepatan operasi yang jauh lebih luas. Dua sistem lainnya juga sangat penting. Turbocharger. 3 diantaranya pada versi 14 silinder adalah mesin yang ukurannya sebesar mobil kecil, masing-masing berputar ribuan kali per menit pada bantalan yang didinginkan oleh pasokan oli mesin itu sendiri. Dan di luar turbocharger, sistem pemulihan panas limbah menangkap energi dari uap buang setelah uap tersebut selesai menggerakkan turbo. Pada beberapa instalasi kelas MMS, panas yang dipulihkan itu digunakan untuk menjalankan turbin uap dan generator, menghasilkan tambahan 9 hingga 12% dari output mesin utama sebagai tenaga listrik untuk kapal. Angka performa yang dihasilkan dari semua ini adalah hal yang benar-benar membuat mesin ini cukup terkenal. Konsumsi bahan bakar spesifik berada di sekitar 171 gram per kWh pada beban penuh, mendekati batas teoritis dari apa yang bisa dicapai oleh mesin piston yang menggunakan bahan bakar berat. Efisiensi termal pada titik operasi terbaik melewati 50%. Pada daya maksimum terus-menerus, mesin ini mengonsumsi hingga 250 ton bahan bakar berat per hari. Itulah biaya untuk mendorong kapal bermuatan hampir 400 meter melintasi lautan dengan kecepatan seperti mobil di jalan pedesaan. Emma Maersk dan jauh sebelum pelayaran pertamanya. Mesin yang akan membawa rekor tersebut telah berada di 3 negara sebelum pernah memutar baling-baling. Garis desainnya berasal dari Swiss, ditelusuri kembali melalui Souza Suzer Invicta. Pekerjaan pengembangan dan hak kekayaan intelektualnya berada di tangan Wärtsilä di Finlandia. Pengacoran, pemesinan, dan perakitan versi 14 silinder sebenarnya dilakukan di bawah lisensi oleh Diesel United di Jepang. Satu-satunya galangan yang memiliki peralatan untuk menangani komponen sebesar ini. Dari sana kami berangkat ke Denmark, di mana mesin itu diturunkan ke dalam lambung kapal yang sedang dibangun di galangan kapal baja Owen Aarhus untuk Maersk. Emma Maersk adalah kapal utama dari 8 kapal yang disebut perusahaan sebagai kelas E. Dengan panjang sekitar 397 meter dan lebar 56 meter, kapal ini merupakan salah satu kapal kontainer terbesar di dunia saat diluncurkan. Kapasitas nominalnya sekitar 11.000 TEU, meskipun Maersk berpendapat bahwa angka sebenarnya lebih tinggi jika kontainer yang lebih kecil dihitung. Kapal ini dibangun untuk rute Asia ke Eropa, dirancang untuk mempertahankan kecepatan layanan mendekati 25 knot di perairan terbuka, dan satu-satunya mesin RT-Flex 96C 14 silinder yang memungkinkan jadwal tersebut tercapai. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2006, ketika kapal hampir selesai di galangan Orense, terjadi kebakaran. Kebakaran dimulai di blok akomodasi, yaitu menara kabin, ruang perwira, dan anjungan yang berada di atas dek utama, lalu dengan cepat menyebar ke tingkat atas. Lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Asap dari struktur atas yang terbakar terlihat di seluruh Pulau Funen, dan para kru berjuang sepanjang malam untuk mencegah api menjalar ke dek bawah tempat mesin dan ruang kargo berada. Yang dipertaruhkan pada saat-saat itu bukan hanya kapalnya saja. Yang dipertaruhkan adalah semua tahun kerja desain di Wärtsilä, mesin yang dibuat berdasarkan lisensi dari Diesel United yang sudah terpasang, dan kapal andalan dari kelas yang menjadi taruhan besar Maersk untuk pembaruan armadanya. Satu malam buruk di galangan kapal bisa saja menghapus semua itu sebelum kapalnya bahkan berlayar ke laut lepas.
Api berhasil dikendalikan, blok akomodasi dibangun kembali di galangan kapal, peralatan anjungan diganti, dan jadwal hanya mundur beberapa minggu saja. Emma Maersk mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 September 2006 berlayar dari Aarhus dalam pelayaran perdananya ke Asia. RT Flex 96C 14 silinder yang hingga saat itu hanya ada di publikasi industri dan gambar ruang mesin, kini telah memutar baling-baling kapal kontainer yang beroperasi di laut. Di ruang mesin, para insinyur berjalan di sepanjang jembatan kecil yang membentang sepanjang silinder, melewati penutup yang lebih besar dari meja makan dengan liner silinder yang cukup besar untuk dimasuki seseorang saat perbaikan. Ruang mesin sangat otomatis dan pengawasan biasanya dilakukan oleh tim kecil yang memantau layar di ruang kontrol yang dipisahkan dari kebisingan oleh kaca tebal. Bab penutupnya datang pada Februari 2013. Emma Maersk sedang melintasi terusan Suez ketika air membanjiri ruang mesin di terowongan poros melalui kompartemen pendorong buritan yang rusak. Mesin itu sendiri tidak rusak secara desain, tetapi banjir tersebut membuat sistem propulsi tidak berfungsi dan kapal harus ditarik keluar dari terusan untuk menjalani perbaikan selama berbulan-bulan. Kejadian itu menjadi pengingat tentang apa arti menempatkan seluruh kapal raksasa di belakang satu baling-baling saja. Satu insiden di satu kompartemen saja dan mesin diesel terkuat yang pernah dibuat pun terdiam, menunggu air dipompa keluar dan menjalani perbaikan selama berbulan-bulan. Selama sekitar 1 tahun, Wärtsilä menguasai bidang itu sendirian. Pada tahun 2007, dengan turbocharger yang diperbarui dan penyetelan ulang, RT Flex 96C 14 silinder ditingkatkan menjadi output maksimum kontinu sebesar 84,42 MW, sekitar 114 tenaga kuda dari satu mesin piston yang menggerakkan satu poros. Namun kemudian penantang pun datang. MAN Diesel, perusahaan Jerman yang mesin laut 2 langkahnya, telah menjadi pesaing utama Sulzer selama beberapa dekade, mengumumkan 14K98 MIC-7. Nama yang luar biasa, teman-teman. Diameter silindernya adalah 98 cm, 2 cm lebih lebar dari Wärtsilä, dan daya yang direncanakan adalah 87.220 kW. Di atas kertas, MAN telah merancang mesin yang lebih bertenaga daripada apapun yang menggerakkan baling-baling di manapun di dunia. Namun persaingan ini bukan hanya soal rekayasa teknik. Wärtsilä mewakili tradisi Eropa yang dipimpin oleh Finlandia dengan warisan desain Swiss, yang diproduksi dengan lisensi di Asia. MAN adalah andalan industri berat Jerman dengan jaringan lisensi sendiri di Korea dan Jepang. Perusahaan pelayaran memperhatikan persaingan ini karena ukuran kapal generasi berikutnya bergantung pada apa yang bisa disediakan oleh galangan mesin. Industri nasional sangat bangga dengan pembuat mana yang mengklaim angka tertinggi. Jurnal Perdagangan mencetak tabel perbandingan. Makalah konferensi memaparkan alasan memilih satu dibanding yang lain. Angka tenaga kuda yang tertera di sampul brosur teknis benar-benar sangat penting. Dan kemudian pasar yang seharusnya membayar semua itu malah runtuh. Krisis keuangan tahun 2008 menghantam pengiriman kontainer lebih keras daripada hampir semua sektor lainnya. Volume perdagangan turun drastis, tarif kargo anjlok, dan daftar pesanan yang sebelumnya membenarkan generasi kapal mega berikutnya tiba-tiba tampak berbahaya, bukan lagi sesuatu yang diidamkan. Memperparah tekanan, harga bahan bakar minyak berat naik sepanjang akhir 2000-an dan tetap tinggi. Sebuah kapal yang membakar 200 ton per hari pada kecepatan 25 knot kini membakar uang yang sudah tidak dimiliki lagi oleh operatornya. Respons di seluruh industri adalah slow steaming. Kapal-kapal yang dirancang untuk berlayar sekitar 25 knot dikurangi kecepatannya menjadi sekitar 20 atau 21 knot dan di beberapa rute bahkan lebih rendah lagi. Karena hambatan air meningkat tajam seiring dengan kecepatan, menurunkan beberapa knot dapat memangkas konsumsi bahan bakar dalam jumlah besar, seringkali sepertiga atau lebih, sementara layanannya hanya tiba 1 atau 2 hari lebih lambat. Perusahaan pelayaran menambah kapal ekstra untuk menjaga jadwal mingguan dengan kecepatan yang lebih lambat, dan perhitungan antara bahan bakar yang dihemat dengan kapal yang disewa ternyata lebih menguntungkan jika memperlambat kecepatan. Konsekuensi bagi pembuat mesin langsung terasa. Permintaan rutin untuk 100.000 tenaga kuda di bawah satu palka mulai memudar. Generasi berikutnya dari kapal mega, termasuk kelas Triple Tripoli yang dipesan Maersk pada tahun 2011, dirancang dengan kecepatan layanan yang lebih rendah, 2 mesin yang lebih kecil pada 2 poros, dan efisiensi daripada tenaga puncak. Nomor brosur yang dulu sangat penting beberapa tahun sebelumnya tidak lagi mendorong pesanan. Mesin 14K98 MEC-7 buatan MAN tidak pernah dipasang di kapal manapun. Desainnya sudah selesai, lisensinya sudah siap, dan berdasarkan spesifikasinya, seharusnya mesin itu bisa meraih gelar tersebut. Namun, tidak ada pemilik kapal yang memesan, sehingga mesin yang lebih besar itu tidak pernah digunakan. Rekor operasional tetap dipegang oleh RT Flex 96C 14 silinder pada Emma Maersk dan semua kapal saudarinya. Mesin Wärtsilä memegang gelar tersebut karena perlombaan dihentikan di tengah jalan. Biaya membakar bahan bakar berat.
Sekarang lihat, bahkan dengan efisiensi yang dicapai RT Flex 96C, 50% dari energi dalam 250 ton bahan bakar tetap, berarti sangat banyak karbon dan sulfur yang naik ke cerobong setiap hari. Membakar apapun sebanyak itu pasti ada konsekuensinya, dan bahan bakar yang digunakan justru memperburuk konsekuensi tersebut. Minyak bahan bakar berat, yang juga disebut bahan bakar bunker, adalah hasil yang keluar di dekat bagian bawah proses penyulingan. Ini adalah sisa kental seperti ter yang tertinggal setelah fraksi yang lebih ringan diambil untuk bensin, solar, atau bahan bakar jet. Ini murah per ton, padat energi, dan cukup kental pada suhu ruangan sehingga lebih mirip tetes tebu dingin daripada cairan. Sebelum bisa mencapai silinder, bahan bakar ini harus dipanaskan hingga sekitar 130 derajat Celcius di dalam tangki dan pipa, dipisahkan dari air dan endapan menggunakan sentrifugal di kapal, dan didorong melalui filter yang cukup halus untuk melindungi injektor. Secara historis, bahan bakar ini juga mengandung belerang hingga 3,5% dari massa, angka yang tak terbayangkan pada bahan bakar kendaraan darat manapun. Porsi emisi karbon dioksida dari pelayaran berada di kisaran 3% dari total global. Dan sepanjang tahun 2000-an menjadi jelas bahwa emisi sulfur oksida dan partikel dari industri ini yang terkonsentrasi di sepanjang jalur pesisir yang sibuk berkontribusi pada penyakit pernapasan di kota-kota pelabuhan dan pengendapan asam jauh ke pedalaman. Injeksi elektronik pada RT Flex membantu di batas-batasnya, pembakaran lebih bersih, asap lebih sedikit pada beban rendah, konsumsi spesifik sedikit lebih rendah. Tapi kimia dasar dari bahan bakar itu pada dasarnya berarti bahwa bahan bakar itu akan tetap kotor, apapun yang dilakukan. Tanggapan regulasi datang dari Organisasi Maritim Internasional pada tanggal 1 Januari 2020, dengan batas global kandungan sulfur dalam bahan bakar laut turun dari 3,5% menjadi 0,5%. Dengan batas yang lebih ketat sudah diberlakukan di area kontrol pesisir tertentu. Operator kapal yang menggunakan mesin seperti RT Flex 96C memiliki 3 pilihan praktis. Mereka bisa memasang skraber gas buang, yaitu menara pencuci besar di cerobong yang menghilangkan sulfur dari gas buang menggunakan air laut. Mereka bisa beralih ke bahan bakar minyak dengan kadar sulfur sangat rendah, produk yang lebih halus dan jelas lebih mahal, atau mereka bisa beralih ke marine gas oil yang lebih bersih, tapi harganya juga lebih tinggi. Sebagian besar kapal kelas E telah dipasangi skraber tambahan, sehingga mereka tetap bisa menggunakan bahan bakar berat yang lebih murah sambil memenuhi batasan baru. Wärtsilä membangun solusi paralel langsung ke dalam mesin mereka. Pelumasan silinder yang dikendalikan secara elektronik yang dipasang di seluruh mesin RT Flex mengatur minyak ke dalam liner hanya saat dibutuhkan, sehingga konsumsi oli silinder berkurang secara signifikan selama perjalanan. Peningkatan fuel flex ICU yang dilakukan kemudian memperbarui unit kontrol injeksi bahan bakar untuk memperpanjang masa pakai dan mengurangi kebocoran kecil yang terjadi selama bertahun-tahun pengoperasian. Semua itu meningkatkan standar bagi orang-orang yang mengoperasikan ruang mesin. Seorang insinyur senior di kapal kelas Emma Maersk harus membaca dial kontrol elektronik. Ia juga harus mengelola hidrolik bertekanan tinggi, mengawasi pemanasan dan sentrifugasi bahan bakar, menafsirkan data pemantauan terus-menerus, dan tetap memahami inti mekanis berat dari mesin 2 langkah kecepatan rendah ketika ada sesuatu yang perlu dibongkar di laut. Raksasa terakhir dari era diesel. Pada tahun 2015, Wärtsilä menjual bisnis mesin 2 langkahnya. Perusahaan baru itu bernama Wintershall Gas and Diesel, yang berkantor pusat kembali di kota Swiss tempat Sulzer telah membangun mesin kapal besar selama lebih dari 1 abad. Saham mayoritas jatuh ke tangan CSSC, yaitu China State Shipbuilding Corporation. Lancana Finlandia dilepas dari mesin 2 langkah terbesar, dan sebuah usaha patungan Swiss Tiongkok mewarisi arsip desain yang telah menghasilkan RT Artiflex 96C. Lintasan yang dilalui oleh satu produk itu selama 3 dekade merupakan sebagian besar kisah pembangunan kapal modern dalam skala kecil. Garis keturunan Ball berasal dari Swiss, pengembangannya dari Finlandia, pengecoran 14 silindernya dari Jepang. Lambung kapal tempat mesin-mesin itu dipasang berasal dari galangan kapal Denmark dan Korea, dan perusahaan yang kini memiliki gambar-gambar desainnya berada di bawah kendali Shanghai. Mesin yang menggerakkan kargo dunia dirakit dari komponen dari seluruh dunia. Sepanjang tahun 2020-an, Artiflex 96C 14 silinder masih memegang rekor sebagai mesin diesel torak paling bertenaga dalam layanan komersial. Banyak yang masih beroperasi di laut, di atas kapal Emma Maersk dan saudara-saudaranya, dengan perombakan yang membuat mereka tetap berjalan hingga dekade ketiga. Dan rekor itu mungkin akan bertahan lama karena pertanyaan yang sekarang diajukan oleh para pembuat mesin sudah berbeda. Pesanan sekarang beralih ke desain bahan bakar ganda yang menggunakan LNG atau metanol bersama diesel, ke kapal berbahan bakar amonia, ke pengaturan hibrida dengan dukungan baterai, dan ke lambung kapal yang dirancang untuk kecepatan layanan yang lebih rendah. Besaran tenaga kuda semata tidak lagi menjadi angka utama di brosur. Artiflex 96C hadir di saat-saat terakhir ketika itu masih memungkinkan. Pengiriman kontainer menginginkan kapal yang lebih besar dan lebih cepat dari yang pernah dibangun siapapun,
Dan para insinyur Fozilla menghadirkan sesuatu yang mampu mengubah lebih dari setengah bahan bakar minyak beratnya menjadi gerakan maju pada 102 putaran per menit. Itu adalah puncak kejayaan era mesin diesel pembakar minyak besar. Rekor itu mungkin bertahan bukan karena tidak ada yang bisa membangun yang lebih besar, tetapi karena hadiah yang kini dikejar industri adalah memindahkan muatan yang sama dengan jejak yang lebih sedikit di udara dan air. Terima kasih telah menonton.